Damai di hati, apa kabar saudara di hari ini? Saya harap saudara baik dalam Tuhan. Jemaat Gemim Maranatha Paslaten kolom 1 sampai kolom 27 dan semua yang mengikuti ibadah ini yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan di hari ini. Gapailah itu di dalam doa dan kerja keras. Bersama saya Pendeta Roy Martin Langmoy, marilah kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten di hari ini, Rabu 23 Februari 2022. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena tuntunanmu, penyertaanmu, berkat-Mu kami rasakan. Di hari ini, sebelum kami melanjutkan aktivitas, tugas kerja, kami ada dalam satu persekutuan, dalam renungan harian keluarga. Kami memaknai setiap detik anugerah Tuhan, supaya kami isi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan karena itu kami selalu membutuhkan kekuatan sabda firman-Mu. Kami akan membaca Alkitab, kami akan merenungkannya, tapi kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, supaya kami layak ketika kami ada belajar di sekitar sabda-Mu. Engkau berfirman, kami sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam surat Paulus kepada Titus, Titus pasal 1 ayat 10 dan ayat 11. Titus pasal 1 ayat 10 dan ayat 11 tertulis begini dalam Alkitab. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini, jangan mencari keuntungan diri sendiri. Saudaraku, siapa yang tidak mau untung? Secara normal, tidak ada orang yang berusaha hanya untuk rugi. Kita semua pasti mau memperoleh keuntungan. Tapi keuntungan itu bukan karena merugikan orang lain. E.F. Schumacher pernah menyampaikan, small is beautiful. Dalam dunia usaha, tentu masih lebih baik memperoleh untung yang sedikit dan usaha berjalan lancar daripada ingin mendapat untung yang sangat banyak, tapi pembeli hanya datang satu kali dan tidak pernah kembali lagi. Saudaraku, mendapat keuntungan dalam bekerja atau berusaha bukan hal yang salah. Tapi jika keuntungan diperoleh dengan cara yang tidak wajar, yakni dengan menindas, merugikan, atau bahkan menipu orang lain, itulah yang salah. Karena itu berarti bahwa mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan menghalalkan segala cara. Itulah salah satu persoalan yang dihadapi Titus dalam pelayanannya di Kreta. Ada orang-orang yang mencari keuntungan pribadi dengan menyampaikan ajaran yang sesat, sehingga mereka mengacaukan kehidupan jemaat. Karena itu Paulus menyampaikan supaya Titus menegur dengan keras anggota jemaat yang telah dipengaruhi oleh para penyesat yang mengajarkan hal-hal yang jauh daripada Injil untuk mencari keuntungan pribadi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu. Mencari keuntungan dengan cara menipu dan memperdaya orang yang lemah jelas merupakan praktik yang tidak terpuji. Dengan omongan yang sia-sia mereka telah menyesatkan orang sehingga hidup tidak tertib.
Saudaraku, saat ini kita dapat mendengar banyak pengajaran lewat YouTube dan media lainnya. Mintalah hikmat supaya kita tidak tersesat oleh pengajaran orang-orang yang hanya mencari keuntungan diri sendiri atas nama pelayanan kepada Yesus Kristus. Bijaklah kita untuk dapat menyaring, memfilter semua yang kita saksikan. Supaya pengajaran-pengajaran yang membangun iman itu yang menguatkan kita. Kerjakanlah segala sesuatu dengan tulus. Jangan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena perenungan firman-Mu di hari ini menguatkan komitmen beriman kami untuk berusaha, untuk bekerja keras dengan mengandalkan Tuhan. Banyak berkat yang Engkau telah sediakan. Ada banyak cara yang Engkau berikan bagi kami untuk menggapai berkat-berkat-Mu. Kami akan melakukan itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Berusaha bekerja untuk mendapatkan keuntungan, tapi tidak merugikan, tidak menindas, bahkan tidak menipu orang lain. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus memberkati kami, semua jemaat-Mu, Jemaat Gemim, Maranatha Selatan kolom 1 sampai kolom 27, tapi juga semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga ini. Tilik kami satu persatu ya Tuhan, apalagi ketika kami bergumul dalam menghadapi pandemi di gelombang ketiga ini. Kasih sayang Tuhan itu jadi kekuatan kami. Tuhan tolong kami. Di tengah-tengah berusaha memenuhi kebutuhan kami di keluarga kami masing-masing. Kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Tapi kami berpikir yang lebih banyak untuk melihat kepentingan yang lebih luas. Bukan hanya menyangkut kepentingan diri kami sendiri. Itu kami maknai ya Tuhan, mulai dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan masyarakat. Tuhan berkati gereja-Mu, Gereja Masa Injil di Minahasa, dalam pelayanan di Jemaat Maranatha Selatan, Engkau berkati kami semua, seluruh jemaat yang ada, pelayan khusus, perangkat pelayanan yang ada, komisi kategorial, komisi kerja, Kau berkati kami Tuhan, bekerja melayani Engkau, bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan Kristus. Ketika Engkau mendapati ada hal-hal yang kami perjuangkan bersama, walaupun ada perbedaan-perbedaan, Engkau menata perbedaan kami menjadi kekuatan, semua terfokus untuk kepentingan Kristus dalam kerja pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu, Gereja Masa Injil di Minahasa, di aras jemaat wilayah sampai di sinode. Ada agenda besar yang dipersiapkan untuk pemilihan badan pekerja majelis sinode, diberkati supaya semua itu boleh berjalan dengan baik. Kami selalu yakin bahwa kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Ketika jemaat-Mu dengan penuh keyakinan, ketulusan, tunduk, berdoa, pasti Tuhan mendengar. Yang terbaik Engkau persiapkan orang-orang yang rindu melayani Tuhan, Engkau pasti tempatkan di posisi-posisi yang dipersiapkan. Terima kasih Tuhan. Tantangan dan pergumulan pelayanan gereja-Mu, kami yakin selalu ada jalan keluar dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami yakin berkat-berkat-Mu itu melimpah-limpah. Engkau mencurahkan bagi kami yang mau berusaha, bekerja keras dengan mengandalkan Engkau. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikian ibadah kita di hari ini, Rabu 23 Februari 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Dan saudara yang merasa diberkati melalui ibadah ini, kiranya boleh like, share, and
subscribe channel kami supaya sebanyak mungkin orang bisa diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.